Om Swastiastu, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai peluang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peluang komplement suatu kejadian. Jadi misalkan A aksen atau A pangkat C, ini dibaca A komplement ya, merupakan komplement atau bukan kejadian A. Peluang kejadian A aksen atau A komplement ditulis P dalam kurung A aksen atau P dalam kurung A komplement. Dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi kejadian A komplement atau kejadian bukan A itu sama dengan 1 dikurangi kejadian 1 dikurangi peluang kejadian A. Atau bisa dituliskan seperti ini ya. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian bukan A atau A komplement itu sama dengan 1. Coba terapkan rumus ini pada contoh soal di bawah ya. Jadi contoh soal yang pertama, sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu bukan 4. Di sini ada 2 alternatif penyelesaian ya. Jadi cara yang pertama, kita tentukan dulu semestanya ya. Kita tentukan dulu semestanya. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Berarti kemungkinan yang akan keluar dari pelemparan dadu itu berarti ya, muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga ini NS-nya itu sama dengan 6 ya. Kemudian kita tentukan A-nya. Misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu bukan 4. Jadi kejadian muncul mata dadu bukan 4 apa aja? 1, 2, 3, 5, dan 6. Jadi A itu merupakan kejadian munculnya mata dadu bukan 4. Jadi selain 4 ya. Sehingga di sini N A-nya itu sama dengan 5. Sehingga jika kita mencari peluang munculnya mata dadu bukan 4, PA itu sama dengan tinggal NA per NS. Itu sama dengan NA-nya 5, NS-nya 6. Hasilnya adalah 5 per 6. Oke, itu cara satunya. Cara 2 sekarang. Untuk cara 2, yang pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya. Jadi ruang sampel dari pelemparan mata dadu 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini NS-nya sama dengan 6. Kemudian kita cari, kita misalkan B itu adalah peluang munculnya mata dadu 4. Peluang muncul mata dadu 4. Jadi misalkan B itu peluang muncul mata dadu 4. Berarti B itu himpunannya adalah 4. Kan itu aja. Sehingga ini NB-nya sama dengan 1. Jadi kita akan mendapatkan PB-nya itu sama dengan NB per NS. Peluang munculnya mata dadu 4 itu sama dengan banyaknya muncul mata dadu 4 per banyaknya ruang sampel. Banyaknya muncul mata dadu 4 kan hanya 1. Ini NB 1, NS-nya 6 ya secara keseluruhan. NS-nya 6. Sehingga ketika kita akan mencari peluang munculnya mata dadu bukan 4, berarti sini kan disimbolkan PB komplement, bukan B berarti ya. Itu rumusnya sama dengan 1 dikurangi PB. Jadi tinggal masukkan 1 dikurangi PB-nya 1 per 6. Sekarang samakan penyebut dulu, jadikan sama-sama jadikan per 6. 6 per 6 dikurangi 1 per 6, hasilnya 6 dikurangi 1, hasilnya 5 per 6. Jadi hasilnya sama ya, sama-sama 5 per 6. Cuma di sini cara yang ditempuh aja berbeda.
Jadi nanti kalau kalian menemukan soal sejenis ini, silahkan terserah kalian menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua sekarang ya. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola putih. Dari kantong diambil 2 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang yang terambil keduanya bukan bola berwarna putih. Perhatikan alternatif penyelesaiannya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Jadi kita cek, kita harus tahu jumlah bolanya terlebih dahulu. Jumlah bola itu sama dengan 4 bola merah dan 3 bola putih. Jadi ada 4 bola merah, 3 bola putih, berarti jumlah bolanya ada 7. 7 bola. Oke, sekarang sesuai soal, dari kantong diambil 2 bola sekaligus. Berarti 7 bola diambil 2, sehingga kita mendapatkan NS-nya itu adalah kombinasi 7 dari 2. Sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Itu sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2. Ini bisa disederhanakan, ini juga bisa disederhanakan biar dikitan menghitungnya. 7 kali 3 hasilnya 21. Sehingga kita dapatkan NS atau banyaknya ruang sampel adalah 21. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan kejadian terambilnya bola putih ya. Karena yang diminta bola bukan putih, berarti kita cari kejadian terambilnya bola putih. Misalkan ini A. Berarti NA itu sama dengan bola putih ada berapa? Bola putih kan ada 3. Ini pakai kombinasi ya. Kombinasi 2 dari 3. Kita hitung saja, berarti sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Itu sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa disederhanakan. Ini hasilnya 3. NA-nya itu adalah 3. Sehingga ketika kita mencari peluang A atau peluang terambil keduanya bola berwarna putih, itu sama dengan NA per NS. NA itu peluang terambilnya, banyaknya kejadian terambilnya kedua bola putih. NS itu untuk ruang sampelnya. NA kita dapat tadi 3, NS-nya 21. Sehingga peluangnya itu adalah 1/7. PA-nya 1/7. Sekarang kita akan mencari peluang terambilnya kedua bola itu bukan putih. Ini ya, sesuai soal. Tentukan peluang yang terambil keduanya bukan bola berwarna putih. Jadi itu kan sama saja dengan kita mencari PA komplemennya. Mencari yang bukan A. A-nya 1/7. Bukan A-nya berapa? Berarti 1 dikurangi peluang A. Sama dengan 1 dikurangi 1/7. Samakan penyebut, berarti 7/7 dikurangi 1/7. Hasilnya 6/7. Jadi peluang terambilnya kedua bola bukan berwarna putih adalah 6/7. Oke, itu tadi 2 contoh soal mengenai peluang komplement suatu kejadian. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian berlatih secara mandiri. Silakan kalian cari-cari soal
mengenai peluang komplement suatu kejadian, dan kalian berusaha dulu untuk menjawab soal-soal tersebut sebagai latihan agar kalian lebih memahami lagi mengenai materi ini ya. Nanti jika ada soal yang tidak bisa kalian selesaikan, ayo kita diskusikan dengan cara menulis di kolom komentarnya ya. Selamat berlatih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.